bagi rakyat pekerja, rakyat buruh di seluruh Jawa Timur dan di seluruh Indonesia. Maka untuk itu saya akan menjawab persoalan ini dengan 1 minggu ini akan ada gerakan massa besar di Jawa Timur yang insya Allah semua aliansi serikat pekerja kecil menengah besar akan tumplek-plek ke kantor Gerahadi atau Jalan Pahlawan kantor gubernur untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Bayangkan kalau naik 22.000 itu baru 41 tahun kita akan ketemu kesejahteraan untuk pekerja dan buruh gitu. 1, 2, karena Undang-Undang Cipta Kerja masih kita YR-kan judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka saya berharap sebagai warga negara yang taat hukum, hormati dong yang namanya judicial review yang masih dilakukan oleh teman-teman atau kawan-kawan saya yang ada di Jakarta. Yang ketiga, UMP di Jawa Timur masih terendah di antara provinsi-provinsi yang lain di seluruh Indonesia. Maka kami menyuarakan agar naik 300.000, minimal 275.000 ton, bukan tanpa dalil. Hari ini tetap bersikap bahwa kita menolak penetapan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten kota menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021. Kita minta agar gubernur memberikan waktu kepada kita, para serikat buruh, untuk berdiskusi, berdialog dengan beliau, agar beliau berani memutuskan penetapan upah minimum kabupaten kota dan provinsi tidak menggunakan formulasi PP 36 tahun 2021. Anies Baswedan diteriaki ribuan orang agar berhenti berbohong. Gak usah bohong terus Pak Gubernur. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didemo ribuan buruh pada Senin 29 November 2021. Ribuan pekerja itu mendatangi balai kota dengan satu target, yaitu mendesak Anies membatalkan penetapan upah minimum provinsi atau UMP DKI Jakarta 2020. Pada kesempatan berbeda, Ketua Konfederasi Serikatan Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal meminta Anies Baswedan berhenti berbohong. Hal ini terkait pernyataan Anies Baswedan soal program-program Pemprov DKI yang bisa memangkas pengeluaran para buruh. Tuntutan agar penetapan UMP DKI Jakarta 2022 dicabut mencuat setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional. Diketahui Undang-Undang Cipta Kerja menjadi dasar penetapan besaran upah minimum. Said Iqbal menyebut kenaikan UMP DKI Jakarta 2020 bahkan tak mencukupi untuk membayar toilet umum. Dilansir dari Kompas.com, sejumlah federasi serikat pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI DKI Jakarta bakal menggelar demonstrasi pada hari ini, Senin 29 November 2021, mulai aksi kurang lebih dari jam 9 dari kawasan industri Pulau Gadung, kata juru bicara KSPI DKI Jakarta Muzaimin Hidayat kepada Kompas.com pada Senin dini hari. Titik tujuan unjuk rasa ini adalah Balai Kota DKI Jakarta. KSPI DKI Jakarta mengaku akan turun dengan kekuatan penuh. Hal ini sesuai dengan arahan Ketua KSPI Said Iqbal yang menyebut bahwa ribuan buruh akan melakukan unjuk rasa besar-besaran untuk protes soal UMP 2020. KSPI untuk memaksimalkan aksi massa sampai dengan gubernur memenuhi tuntutan mereka terkait UMP DKI Jakarta tahun 2022 tanpa Omnibus Law yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Begitulah kata Ketua KSPI DKI Jakarta Winarso dalam keterangan tertulis pada Minggu 28 November 2021 malam. Sebagai informasi, Undang-Undang Cipta Kerja yang jadi acuan mengubah hari ini saat dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji formil. KSPI DKI Jakarta juga mendesak kepada Gubernur Anies Baswedan agar mengembalikan formula penetapan upah minimum provinsi atau UMP 2022 mengacu berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupah. Begitulah jelasnya.